Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Perkenalkan, nama saya Apin. Nama saya Feli. Saya Sari. Saya Heru. Kami dari lingkungan Santa Lucia, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Pada hari pesta nama Santa Lucia ini, kami diajak untuk mengenal lebih dekat sosok gadis muda yang pada abad keempat menjadi saksi keberanian dan kemurnian iman dalam menghadapi ancaman, tekanan, bahkan hukuman mati. Bersama-sama kita merenungkan bagaimana terang hidupnya masih menuntun kita hingga hari ini. Santa Lucia terkenal dengan ungkapan, "No one can take the light of Christ from my heart." Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil terang Kristus dari hatiku. Ungkapan ini mengajak kita untuk menjaga nyala iman tetap hidup, walau dunia mencoba memadamkannya melalui kesulitan, ketakutan, atau kompromi moral. Dalam vlog ini, kita belajar bagaimana Lucia mempertahankan terang Kristus sampai akhir hidupnya, dan bagaimana kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa terang Kristus di tengah dunia yang sering diliputi kegelapan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah hidup Santa Lucia, mari kita hening sejenak dan membuka hati kita agar sabda Tuhan dan teladan orang kudus ini dapat menerangi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, pada pesta Santa Lucia ini kami mohon agar Engkau menerangi hati dan budi kami. Bukalah mata iman kami agar kami mampu melihat kehendak-Mu dan hidup dalam terang Kristus yang tak pernah padam. Semoga teladan Santa Lucia menguatkan kami untuk tetap setia, berani, dan penuh kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Lucia lahir di Sirakusa, Sisilia pada akhir abad ketiga. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berkecukupan. Ayahnya meninggal saat Lucia masih kecil, meninggalkan ia dan ibunya dalam situasi yang rapuh secara emosional, namun tetap kuat dalam iman. Sejak kecil, Lucia dikenal lembut, murah hati, dan peka terhadap penderitaan orang lain. Lucia bertumbuh dengan keyakinan mendalam untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan sebelum ia memahami sepenuhnya apa artinya pengorbanan itu. Ia juga memiliki tekad untuk tetap menjaga kemurnian hidup dan berkomitmen menjadi mempelai Kristus. Kepekaannya terhadap kaum miskin berkembang dari tahun ke tahun, sehingga ia dikenal sering membawa makanan kepada mereka yang membutuhkan secara diam-diam. Di masa remajanya, Lucia mengalami pergumulan dengan ibunya, berharap ia menikah demi masa depan keluarga. Namun Lucia tetap memegang panggilan rohaninya. Doanya yang tekun membuat ibunya akhirnya mengalami kesembuhan dari penyakit kronis. Dan sejak itu ia mendukung keputusan Lucia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sebagai seorang gadis muda yang mencintai Kristus sepenuh hati, Lucia menjalani hidup sederhana dan penuh pengabdian. Ia menjual harta warisan keluarga untuk diberikan kepada fakir miskin, suatu tindakan yang dianggap radikal pada zamannya. Kasihnya pada Tuhan tidak berhenti pada doa, tetapi mengalir dalam pelayanan nyata kepada sesama. Namun komitmen imannya menimbulkan kemarahan seorang bangsawan yang ingin menikahinya. Ketika mengetahui bahwa Lucia telah membaktikan hidupnya kepada Tuhan dan membagikan hartanya kepada kaum miskin, ia melaporkan Lucia sebagai pengikut Kristus di masa penganiayaan Kaisar Diokletianus. Di hadapan ancaman, Lucia tetap teguh berkata, "Kristus adalah terangku. Tak ada yang dapat memadamkannya." Legenda menyebutkan bahwa Lucia mengalami berbagai siksaan karena menolak menyangkal imannya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan luar biasa. Hingga akhir hidupnya Lucia tetap berdoa dan memancarkan kedamaian, menjadi simbol keberanian yang lahir
dari persekutuan intim dengan Kristus. Santa Lucia dihormati sebagai pelindung orang yang memiliki gangguan mata, para perawat, serta semua yang memperjuangkan terang iman di tengah kegelapan moral. Namanya sendiri berarti light atau terang, dan tradisi gereja melihat Lucia sebagai pembawa cahaya rohani bagi umat yang sedang dalam pergumulan atau kehilangan arah. Di tengah dunia yang penuh tekanan, tuntutan, dan kompromi, Santa Lucia mengajarkan kita untuk hidup dengan keberanian yang lahir dari hubungan yang mendalam dengan Kristus. Terang Lucia bukanlah cahaya yang lahir dari kekuatan manusia, tetapi terang Allah yang bersinar melalui hati yang terbuka dan setia. Kita dapat meneladaninya dengan menjaga integritas hidup, berani berkata tidak pada dosa, memperhatikan mereka yang menderita, serta membawa pengharapan kepada sesama. Dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas, setiap kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang Kristus yang menghadirkan damai, kebaikan, dan kejujuran. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya ia pun berbalik kepada kamu, dan tidak disembunyikannya wajahnya terhadap kamu. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka yang berusaha hidup dalam kebenaran. Santa Lucia adalah contoh nyata seorang muda yang memegang teguh kebenaran meski harus menghadapi ancaman nyawa. Kasih setia Tuhan menjadi kekuatan yang menuntun Lucia hingga akhir hidupnya. Dan janji yang sama diberikan kepada kita saat kita memilih berjalan dalam terangnya. Saudara-saudari terkasih, semoga kisah Santa Lucia menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus yang membawa terang dimanapun kita berada. Marilah kita mewartakan kabar sukacita melalui tindakan kasih sehari-hari. Jangan lupa membagikan vlog ini agar semakin banyak orang dikuatkan oleh kisah dan teladan para kudus. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan Anda. Semoga sukacita dan terang Kristus selalu tinggal di dalam diri kita. Semoga melalui teladan Santa Lucia, Tuhan menyalakan kembali terang iman dalam hati kita, menguatkan langkah kita untuk melayani dan menjadikan kita pembawa damai bagi sesama. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.